Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billah. La nabiyya ba'dah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amal dan ibadah. Terlepas kewajiban kita adalah himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Maka diwajibkan bagi setiap umat yang telah mengatakan muslim bagi dirinya untuk belajar, menuntut ilmu, karena tanpa ilmu amal ibadah tidak akan pernah kita dapati. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Insyaallah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi kita dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir, insyaallah. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya sebagai guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi menghimbau dan mengingatkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam tingkat keyakinan yang awalnya dari ilmil yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai pada titik isbatul yakin. Pada tayangan hari ini, saya akan berbagi wawasan ilmu pengetahuan tentang wujudullah. Adanya Allah, ada Allah. Mungkin dalam hal ini, dalam bahasa ma'rifatullah, tasawuf, tauhid pada tarekat, mungkin sedikit dibutuhkan iman dalam mendengar tayangan ini. Dibutuhkan ilmu dan kesempurnaan berpikir dalam tingkat kemustahilan bagi Allah. Memperjelas kembali tentang pemahaman adalah kunci daripada utama. Belum tentu kita sering paham. Tapi kalau pemahaman itu ditingkatkan, kita akan cepat paham. Sering kita tonton, belum tentu kita bisa paham cepat. Tapi kita mempercepat paham di diri kita, itu lebih bagus. Tentunya dengan bimbingan YouTube Buya Pasaman Timur ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang wujudnya Allah, adanya Allah pada diri, kembali kita mengkaji usuluddin. Ada di kul usuluddin, wujud di usuluddin, dengan wujud di awaluddin, dan wujud di fiddin. Dalam marwah Islam yang tiga tadi, dalam tingkat pemahaman kodrat Islam yang tiga tadi, di usuluddin, di awaluddin, di fiddin, ini semakin jelas kodrat Allah pada tiga huruf tadi. Untuk meluruskan agar tidak gagal paham di dalam berma'rifatullah, dikatakan wujudullah itu, adanya Allah tidak boleh diperumpamakan. Itu dikatakan dengan adanya Allah. Tetapi dituntut sebuah keyakinan imanullah. Setelah mencapai titik iman kepada Allah, barulah kita bisa memahami yang tiada itulah yang ada. Kenapa? Kalau dikatakan dalam pintu kajian,
dikalamkan dalam pintu kajian ada permulaan dari sifat 20. Wujud. Nah, di dalam pengkajian memaknai ada ini adalah kepada tahap awalnya usuluddin, yaitu awal daripada segalanya. Yang ada di sini apa? Apakah memang sudah Allah yang ada di usuluddin itu? Nah, ini perlu kita cermati kalam itu baik-baik. Kita cermati dan kita hikmahi. Kalau wujud Allah itu pada apa? Nah, kata-kata daripada sifat wujud bagi Allah berbeda dengan pasangannya nanti yang bersifat maujudullah. Nah, ini adalah salah satu daripada sumber daripada hakikat. Ingat, hati-hati dalam mengkaji wujud dan maujud. Rumusnya adalah wujud maujud. Wujud maujud inilah yang kita harus paham penempatan daripada kalam tersebut. Ada. Kita tidak bisa merumpamakan Allah itu ada seperti apa. Berarti tidak ada perumpamaan. Sebutannya masih kita menyebut Allah. Tapi ingat, nanti akan terjawab apakah ada itu sudah bersifat maujud. Nah, ini yang harus kita pahami lebih dalam. Wujud Allah. Nah, di sini. Dikala usuluddin batasannya sampai wujudullah, wujudnya Allah dalam sebutan, tetapi dia belum bernama Allah. Ada wujud titik. Nah, makanya titik itu kita berikan pertanda, artinya tidak boleh menerjemahkan. Titik itu pertanda yang tidak boleh diterjemahkan lagi. Wujud ada, itu ada tandanya. Tanda wujud pada sifat keilahiyahan di usuluddin tidak memiliki tanda. Yang membuat tanda nanti setelah zikir kita mencapai titik ma'rifatul. Kalau sudah mencapai titik ma'rifatullah, baru kita lihat seperti apa adanya ilah itu. Ilah adalah usuluddin. Ingat, bukan Allah, ilah. Ilah itu Tuhan. Itu yang dikatakan wujud. Di suatu kehampaan dalam ruang sukun yang tidak ada memiliki apapun, suatu ibarat kita di tempat yang gelap. Dan tidak ada lampu. Kalau ada lampu ada nur nanti. Tadi tidak ada sama sekali. Wujud. Bagaimana kita mengatakan ada? Nah, ini saya bilang tadi, ini butuh iman. Nah, butuh iman. Butuh iman Allah, imanullah. Beriman kepada Allah yang sangat kuat. Nah, itu butuh riyadhah, butuh latihan. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Mengatakan wujud ada. Nah, karena lawannya adalah, pasangannya adalah mustahil tiada. Nah, tiada ini akan bersifat mustahil. Selagi ada namanya la maujud, itu pasti ada kemustahilan. Makanya mustahil tiada. Bukan secara penterjemahan daripada dalil akal. Bukan dalil akli. Tapi penterjemahannya itu adalah dalil wahyu, nagli. Kalau dalil nagri, anak-anak mengatakan ada dengan orang dewasa mengatakan ada. Itu perannya beda. Nah, jadi kalau kita dikatakan wujud, kita harus memandang yaitu yang tiada, la maujud. Yaitu la maujud ini yang harus didapati dulu, suatu keadaan yang semuanya tidak ada. Jadi kalau kita latihan, kita butuh suatu pemahaman riyadhah. Riyadhah itu pada suatu tempat yang tidak ada cahaya sedikit pun.
Sampai kita mengatakan kita ada di tempat yang tidak ada. Tapi yang tidak ada itu ada juga, buktinya tidak ada cahaya, tidak ada, tapi gelap atau apa ada. Nah ini akan imannya kita akan naikkan. Tapi sekarang kita baca cerita wujud dulu. Ada wujud, ada. Nah di sinilah ada dalam kalam wujud Allah pada batin. Nah kita tetap menyebut Allah dulu sebab kita harus mengkaji. Kalau mengkaji harus pakai asma, kalau tidak bisa. Bukan asma itu sudah nyata, belum. Itu baru tingkat pengkajian. Wujud Allah pada batin. Batin itu tersembunyi atau persembunyian. Nah persembunyian inilah yang pasti ada. Ibarat dulu tempat. Allahus Somad. Tempat itu dulu yang ada. Nah ini yang kita katakan sukun atau kosong dalam Al-Quran. Tanda titik bulat. Bukan titik tapi bulat. Nah, jadi disitulah kita mengatakan Allah ada. Nah kenapa sukun berarti mati? Karena tidak ada kehidupan apa-apa, tidak boleh ada nama, tidak boleh ada kodrat, tidak boleh apa. Selain sekuat apa imanullah, iman kepada Allah, seseorang mengatakan di situ ada. Nah, nanti akan berkembang kepada sifat maujud. Nah, inilah yang dikatakan wujud tadi. Setelah kita meyakini wujud Allah pada batin. Nah, artinya apa? Batin ini dua. Kalau batinu dengan batiniah itu beda. Batiniah itu sudah maujud. Tapi kalau batinu itu ketersembunyian dari akal dan pikiran yang sangat kuat. Hanya air matamu yang bisa mendapatkan alam itu. Dengan merindukan dia. Tidak ada ilmu yang bisa ke situ sebelum hatimu mencintai Allah. Nah, kita teruskan. Dalam satu riwayat, kaji wujud ini sangat tinggi. Tinggi itu dalam arti pemahaman dan dibutuhkan suatu iktikad, yakin yang telah meninggalkan akal dan nafsu kita. Karena orang yakin itu bahasanya satu. Berkata sekali, bergerak sekali jadi. Berkata dan bergerak sekali jadi. Jadi itulah yakin. Tidak bertanya-tanya atau tidak apa. Itu yakin. Kalau sudah tingkat keyakinan kita kepada wujud, nah baru kita paham. Illah itu adalah usuluddin. Makanya dikatakan la maujudun illallah. Nah, la maujudun illallah. Illah. Bukan la maujudun Allah, tapi la maujudun illallah. Nah, illahnya Allah, Tuhannya dari Allah. Apa Tuhan dari Allah? Maksudnya yaitu di atasnya zat. Nah, tapi kalau umpamanya la wujudnya, wujud tadi kita katakan Allah atau itu bukan persembunyian. Itu kodratnya sudah zat. Alif awal, ha belakang. Berarti itu adalah zat. Nah itu pemahamannya sudah ke tingkat maujud. Tapi kalau kaji wujud, seperti kita mengkaji Al-Quran. Mana wujud atau titik atau ada tadi dalam hakikat. Di luar harfiah apa? Pernah saya ucapkan. 6.666 terhimpun kepada 30 juz. 30 juz terhimpun pada 114. 114 terhimpun kepada 7 Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah terhimpun kepada Bismillah. Bismillah terhimpun kepada Alif. Alif terhimpun kepada Ba. Ba terhimpun kepada titik. Titik awal mula jadi. Titik mana? Kalau dibuka juz amma, itu malah Alif awal jadi. Bukan titik. Tapi awal dari asal titik. Alif itu adalah titik. Nah, ibarat kita mau membuat alif, pulpen kita pasti menempel pada titik dulu. Ini wujud. Baru dia mewujud. Nah, dalam hal ini para jemaah sekali, bertafakur dengan mengatakan wujud tadi, maka kita harus memiliki amalan-amalan usuluddin untuk mendapatkan itu. Amalan usuluddin ini sangat bagus untuk mendapatkan wujudnya Allah pada batin tadi. Ada dalam ketersembunyian. Nah,
Ketersembunyian ini banyak para jemaah setelah kaji wujud ini kita dapat. Ya, ketersembunyian itu adalah maujud. Maujud itu yang menyembunyikan. Itu banyak jemaah. Adam menyembunyikan Muhammad. Muhammad menyembunyikan zat. Zat menyembunyikan apa? Batin. Batin menyembunyikan apa? Sir. Dan itu akan banyak persembunyian kalau kaji maujud. Nah, sekarang kalau wujudnya ilah, persembunyiannya itu Allah. Nah, bagaimana bisa disembunyikan oleh Nah, inilah yang dikatakan wujudullah. Wujudnya ilah, wujudnya Allah. Wujudnya ilah, wujudullah. Nah, dalam wujudullah tadi, kita adalah suatu kekuatan sirnya Allah yang akan menjadi dua makna. Sir, usir, rahasia dan rasa. Setinggi-tingginya rahasia Allah, dia akan bisa mendapatkan dasar. Dia akan mendatangkan sebuah rasa. Man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang merasakan ini saya akan tahu. Tapi rasa seperti apa? Rasa yang datang dari wujudnya Allah. Tingkat batin daripada batin adalah sir daripada usir. Adalah rahasia di atas rahasia itu sendiri. Di situlah kita menatap kekosongan wujudullah. Wujudnya dalam batin, dalam ketersembunyian luar biasa. Ya. Dalam ketersembunyian itulah kita mencari. Tetapi ternyata seperti kita juga mencari biji bawang. Setelah kita kupas, ternyata semua serba kulit. Apapun kajimu itu serba kulit. Tapi rasa itu telah datang di awal kita mulai mengkupas kulit. Dari mana kita bisa mengatakan dia bernama bawang setelah kita mendapatkan rasa? Nah, inilah kaji wujud. Pencarian wujud ini butuh sistem tafakur dan tazakur yang kuat dan takharub yang kuat. Kaji wujud adalah kaji takharub yang sifatnya minta kehadiran. Bukan zikir mengingat. Bertakharub namanya. Tidak ada yang kita ingat. Karena dia sendiri adalah wujud ada yang minta keyakinan mutlak. Keyakinan mutlak adalah keyakinan yang tidak ragu-ragu. Nah, setelah dia menyatakan maujud, nah kita tidak kaji lebih rincinya, ini persoalan wujud. Kalau sudah cerita maujud, ada yang dikatakan la maujudun illallah. Nah, apa dikatakan la maujudun? Manusia itu alam maujudnya ilah. Nah, yang berasma Allah. Bukan Allah yang la maujud. Ilah berasma Allah. La maujudun illallah. Nah, ilah Tuhan tunggal pada ba'dal. Bernamakan Allah, itulah maujud, terbuat dari rangkaian jasad, rohani, nurani, dan rabbani. Alif, lam, ha. Itulah keihsanan diri, keihsanan Tuhan bernama Allah. Nah, disitulah makanya la maujudun illallah, atau dalam surat An-Nas dikatakan illahinnas. Target manusia itu menjadikan sifat Tuhan itu dengan keilahan Tuhan. Nah, kalau agama itu iman dengan ma'rifatul Allah. Nah, bagaimana berma'rifatul kepada Allah, ma'rifatullah. Tapi dalam kaji wujud. Nah, makanya di saat kalau kita sudah meyakini bahwasanya adanya Allah itu melihat dari maujudnya. Makanya kafir kita mengamalkan sesuatu yang di luar maujud. Tidak boleh. Maujudullah itu dari jasad ke dalam. Itu alat pencarinya. Alat tauhid namanya. Nah, jadi kita mulai memahami tentang wujud adanya Allah dengan adanya maujud. Gitu. Dengan adanya maujud dia, maka inilah yang dikatakan wujud. Titik pada kekosongan yang paling tinggi di dalam batin, yaitu dinamakan rahasia. Di balik rahasia ada rahasia, itu sir usir. Nah, tapi bagaimanapun rasa
adalah bagian yang datang dari rahasia. Nah, bagaimana tinggal nanti kita belajar bagaimana mendapatkan rasa yang datang dari sir atau rahasianya. Jadi setelah itu para jemaah, maka orang yang imannya sudah mencapai imanullah dalam sifat wujud dan pengakuan adanya Allah, dialah buktinya. Dia itu adalah sifat ketuhanan yang berasmakan Allah. Beriman kepada Allah dalam sifat asma, beriman kepada Tuhan dalam sifat husna. Nah, inilah yang dikatakan ilah Allah, la ilaha illallah. Jadi menghubungkan zahir batin ini dengan kita melengkapi rukun dan syaratnya. Apa rukun dan syaratnya? Dalam ilmu la maujudun illallah tadi, bahwasanya ada kaitan dengan kodrat-kodrat. Nah, kenapa wujud Allah pada batin itu baru dalam persembunyian? Batin itu masih makom, tapi dia balik batin. Batin kenapa tidak kelihatan? Karena dia disimpan lagi, batin dalam batin disimpan lagi oleh rahasia. Nah, kenapa rahasia tidak kelihatan? Karena disimpan lagi oleh zatnya Allah. Kenapa zat tidak kelihatan? Karena disimpan oleh nur. Kenapa nur tidak kelihatan? Karena disimpan oleh jasad. Nah, di sini para jemaah, kalau cerita batin dia akan panjang, akan luas. Tapi kalau cerita wujud tidak bisa. Hanya satu titik. Titik yang tidak ada dalam maujud Al-Quran. Kalau jasad itu titiknya adalah yang maujud. Itu pun tidak dapat awal di alam Al-Quran. Maujud jasad ini adalah tempat kembalinya alif. Nah gitu. Tempat sirnanya abtar ke dalam ba'dal. Di situ para jemaah. Jadi mempergunakan tasbih itu keluar masuk, bukan tarik menarik. Tapi artinya ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ada yang wujud, ada yang maujud. Nah, jadi para jemaah seperti Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Di saat dia telah dijadikan oleh Allah untuk bertajali ke alam dunia, Allah sendiri beritahu, Allah firmankan wahyunya kepada Jibril untuk mengumumkan kepada langit dan bumi serta isinya bahwasan kodrat Adam ini adalah kodratnya Allah. Dalam kata kalam illahi ya rabbuka wujubu wujudullah. Wahai sesungguhnya kepada semua alam wujud ini adalah wujudnya Allah. Makanya Adam alaihissalam itu tidak pernah disentuh atau disakiti apapun, karena sudah ada wahyu yang melindungi, yaitu pemberitahuan kepada seluruh alam. Makanya manusia kita, kalau kita yakin Allah itu ada, maka kita harus memakai amalan-amalan wujud. Maujudun ilallah tadi. Jadi begitu para jemaah sekalian, untuk mengimani wujudnya Allah pada batin, artinya tidak hanya sebuah cerita, tetapi sebuah kenyataan yang harus dilalui. Karena adalah tauhid, tafrid, dan tajrid tadi. Kita harus menjalankan sampai nyata amalan itu pada diri kita, untuk mendapatkan wujudnya Allah. Kalau mau wujud itu akan luas dia. Kenapa? Persembunyian demi persembunyian. Tapi kalau wujud itu adalah ada. Nah, ada itu akan dikaji kepada mustahil tiada. Itu pasangan kajinya. Suatu saat akan kita kaji nanti. Tapi ingat, ya, hatimu, kolbimu harus apa artinya wafi kolbi alal fuadun. Ingat pesan saya, wafi kolbi alal fuadun. Orang yang beriman itu mengakui dalam hatinya ada Tuhan, dalam hatinya Allah. Jadi hati itu adalah rumah Allah. Qalbi mu'mini baitullah. Maka ingatlah selalu fi qalbi alal fuadun. Hati yang fuad, hati yang ditempati. Jangan kamu anggap hatimu kosong. Itu kaji wujud dulu. Kamu akui itu dulu sampai pengakuanmu mutlak. Insyaallah nanti kita lanjutkan pengajian lagi. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.